Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Amma ba'd. Saudara-saudariku semua, di mana dan kapan saja berada, semoga senantiasa berbahagia. Baik yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, bersama dengan keluarga panjenengan semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan, kesenangan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kesuksesan, keturunan yang salih dan salihah, dzurriyyatan thayyibah, harta yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, hidup yang istiqomah penuh karomah, dan nantinya meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Di kehidupan kita sekarang ini hasanah, dan nanti di akhirat juga hasanah, dan kita semua diselamatkan dari siksaan, kepedihan, kesusahan, kepayahan, kegundahan, kegelisahan, kesakitan, kepedihan untuk diri kita, keluarga kita, sampai keturunan kita. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Saudara-saudariku semuanya, perkenankanlah hamba yang doif, hamba yang lemah, bodoh dan ceroboh ini sowan ke hadapan panjenengan semua untuk berbagi informasi, bersilaturahmi, berinteraksi, berdiskusi ya dengan tulisan panjenengan semua, dengan harapan pertemuan kita malam hari ini diiringi dengan ridha Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaah maslahah untuk agama, dunia, sampai di akhirat kita. Kita tadi siang 11:30 ya, sampai berkali-kali berturut-turut, hampir 16 kali ya, sampai sore tadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sebagian sampai ke Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, merasakan zalzalah atau gempa bumi dengan kekuatan 6,6 skala Richter, yang mana titik pusat gempa tersebut berada di Laut Jawa dengan kedalaman kurang lebih 10 km. Jadi gempa dangkal termasuk, yang saat ini bisa berdampak serius terhadap dataran, daratan yang ada di Pulau Bawean. Banyak kerusakan bangunan, infrastruktur di sana. Bahkan Surabaya di Jalan Ngaglik itu ada rumah
bangunan, atap, temboknya roboh. Dan banyak sekali kerusakan-kerusakan yang akan kita lihat dan dengar besok pagi beritanya. Tadi pas pertama kali gempa itu saya berada di atas gunung. Posisi saya di Gunung Penanggungan. Di gunung yang setinggi itu pun terasa. Berada di Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Bagaimana yang tidak berada di atas gunung? Pasti lebih terasa seperti goncangan. Itulah yang cocok ya dengan firman Allah surat Az-Zalzalah yang saya bacakan tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Mengeluarkan beban yang berada di dalam perut bumi. Apa? Ya lumpur lapindo. Di antaranya juga adalah antara gempa dengan letusan gunung itu juga berhubungan. Beban berat perut bumi ini dimuntahkan oleh semburan letusan gunung berapi. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Kita semua umat manusia yang merasakannya itu bertanya-tanya, ada apa ini? Yang berada di gedung tinggi keluar dari ruangan ke tempat yang terbuka menyelamatkan diri. Malah bumi ini sedang dalam kondisi seperti apa? Ada apa? Qalal insanu malaha. Nah, proses dari gempa ini sudah berjalan berkali-kali dari satu tempat pindah ke tempat yang lain di seluruh penjuru bumi. Inilah yang namanya proses kiamat, kiamat dan kiamat. Kehancuran, kehancuran dan kehancuran, zalzalah, sa'ah, qari'ah. Yang kita kadang masih menunggu yang zalzalah secara global, keseluruhan musnahnya spesies makhluk yang bernama manusia, hewan-hewan, dan penghuni bumi ini lainnya, semuanya musnah, tak tersisa. Padahal tidak seperti itu. Di zalzalah, gempa itu akan terus terjadi. Karena apa? Jika dilihat dari letak Pulau Bawean dengan pusat gempa itu, ya sekitar antara, ya tidak ada 200 km ya. Dulu pada 11.700 tahun yang lalu, antara Pulau Baruna dengan Pulau Jawa Dwipa dengan Pulau Swarnadipa nyambung jadi satu. Yang tenggelam dulu adalah Laut Jawa, yang dulunya adalah daratan sebagai pusat peradaban Banuljan. Bisa juga dikatakan seperti manusia yang menghuni dimensi 3, tapi sebenarnya mereka adalah Banuljan, bukan Banu Adam. Ada jarak antara 150 km sebelah utaranya Pulau Bawean itu. Dari daratan Pulau Baruna, ya antara sekitar 200 kilometeran lebih di tengah laut. Itulah pusat ibu kotanya negara kita dulu, yang ambles ke dalam lautan seiring dengan naiknya air laut akibat pencairan es yang ada di kutub utara ataupun selatan planet bumi kita ini. Itulah yang dinamakan kiamat kubro ala Nusantara zaman dulu kala. Kita akan bahas nanti pada tema yang khusus. Jadi intinya, semoga kawan-kawan kita yang ada di Pulau Bawean, Gresik,
yang tertimpa bencana dampak dari gempa, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran, karena semuanya saudara. Jika salah satu merasakan sakit, yang lainnya pun turut serta, termasuk kami segenap tim Karma 212 mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya, ikut berbelasungkawa atas musibah ini. Tetap kita juga saling menguatkan satu sama lain. Semoga bencana gempa ini tidak berlangsung lama dan tidak berpindah lagi di wilayah kita Nusantara, sehingga korbannya tidak terlalu banyak ya dari saudara-saudara kita di Indonesia ini. Jadikanlah ini sebagai teguran untuk kita senantiasa mendekatkan jiwa raga kita, lahir batin kita kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang telah kami sampaikan pada beberapa jam yang lalu, yang secara tegas, lugas, dan jelas mengingatkan saudaraku Kang Mas Taufik Assegaf atau As-Saqqaf sebagai sesama saudara, watawasau bil haq, saling menasihati dalam hal kebaikan. Panjenengan Kang Mas Taufik Assegaf semakin lama tidak semakin menerima nasihat positif dari kami dan kawan-kawan. Justru malah semakin dadi, semakin mengompori, bikin propaganda untuk mengadu domba antara sesama saudara kami. Mengajak orang-orang yang melihat para habib dibenci, diolok-olok oleh kami untuk bangkit gantian melawan. Dan nanti akan jadi perang saudara. Berarti Anda provokator, memprovokasi saudara kami untuk saling membenci. Padahal kami selama ini menyampaikan data fakta tidak atas dasar kebencian, tapi atas dasar nasihat kebaikan. Lah, jenengan terimanya justru malah sebaliknya. Nah, ini yang perlu kami ulangi lagi, khususon panjenenganipun Kang Mas Taufik Assegaf Pasuruan. Saya akan membuka video yang berisi suara panjenengan agar saya tidak dikatakan sebagai tukang fitnah tanpa dasar. Silakan didengar semua suara ceramah ya dari Kang Mas Taufik As-Saqqaf dari Pasuruan, Jawa Timur. Keringat Rasulullah penuh berkah. Wa kaif dzurriyyat Rasulillah. Wa kaif anak cucu Rasulullah. Wa kaif orang-orang sekelas Al-Habib Abdul Qadir Muhammad Faqih, Habib Abdullah bin Faqih. Barakah fihim, saudara. Malik bin Sinan di perang Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka, darah keras mengucur daripada luka, maka Malik bin Sinan dengan mulutnya dihisap untuk menghentikan darah tadi itu. Kemudian Nabi melihatnya sambil menyatakan khalatu dami bidami, khalata dami bidami lam tamassahun nar. Darahku telah bercampur dengan darahnya. Orang ini tidak disentuh api neraka. Sallu ala Habib. Karena itu ajarkan ya ikhwani adab kepada Nabi, dengan beradab kepada asarnya Nabi. Lihat para sahabat bagaimana menyimpan rambutnya Rasulullah dengan ta'zim,
menyimpan wadahnya Rasulullah dengan ta'zim. Dan ada yang lebih berharga daripada itu ya ikhwani, anak cucu Rasulullah. Kif yastahinun bi auladin Nabi. Bagaimana mereka sekarang ini berani-berani mencaci anaknya Rasulullah, mengatakan nggak ada turunan Nabi, nggak ada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Antum taskutun, kamu diam semuanya, anak cucunya Rasulullah dihina. Ajib. Kamu katakan ilmiah ini semuanya. Hadza huwa a'dhamu tahlil. Ini kebodohan yang paling nyata. Ini orang buta, saudara. Anda lihat ada di mana-mana. Anda lihat Wali Songo. Anda lihat mereka semuanya. Man haula? Siapa mereka semuanya? Tu'azzimul hajar, tu'azzimul gumash, tu'azzimul khashab. Kamu mengagungkan kayu yang karena menjadi tongkatnya Rasulullah. Antum ziarahi di mana-mana. Kamu mengagungkan kain yang dipakai sama Rasulullah. Antum berkunjung ke mana-mana. Tapi anak cucu Rasulullah kamu benci. Ainal ugul. Kang Mas Taufik As-Saqqaf masih belum paham. Ternyata selama ini beliau mengira kami ini sebagai pembenci dan orang yang tidak percaya kepada dzurriyyah Nabi. Saya percaya bahwa keturunan atau dzurriyyah itrah Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ada. Tetapi para habaib atau habib-habib yang ada dari keturunan Alwi ke atas sampai 12 orang generasi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keberadaannya tidak nyambung. Jangan mengompori Muhyiddin panjenengan, Kang Mas. Tolong video ini nanti perlihatkan, wahai Muhyiddin yang menonton, perlihatkan ke hadapan Kang Mas Taufik As-Saqqaf. Saya tidak membenci dzurriyyah Nabi dan percaya bahwa dzurriyyah Nabi baik dari jalur Hasan ataupun Husain itu ada. Tapi para habaib Ba'alawi itu keberadaannya disangsikan sebagai dzurriyyah Nabi kita, termasuk Anda. Karena data referensi pustaka yang kami miliki ini tidak menyebutkan, tidak mensahihkan, tidak mengisbat menetapkan bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib itu nyambung, gitu loh Kang Mas. Gitu. Buktikan kalau Anda mengaku, pengakuan itu harus disertai dengan pembuktian. Lah saya selama ini dan kawan-kawan sudah susah payah mencari data pustaka sekaligus melengkapinya dengan fakta akhlak-akhlak para habaib itu ternyata nggak sesuai. Dilengkapi pula dengan hasil tes DNA dari marga-marga Ba'alawi yang ada di seluruh dunia. Itu hasilnya pun jelas bukan dzurriyyah Nabi kita. Terus panjenengan memaksa para muhibbin Anda dan saya serta kawan-kawan saya percayalah, itu bagaimana itu loh. Apa panjenengan menganggap kami ini orang-orang bodoh semua? Kami berbicara dengan data, pustaka, fakta, DNA. Gitu loh. Anda memprovokasi orang yang belum mengerti untuk buta, gelap mata membela Anda dan keturunan golongan Anda.
Ini namanya adu domba ala penjajah Belanda. Apa bedanya? Ya persis kan, gitu loh. Saya kan sering mengatakan bahwa tugas penjajah Belanda itu diambil alih oleh kaum Ba'alawi, para habib-habib yang ada di Indonesia khususnya. Itu. Jadi Anda itu sebagai kaum penjajah spiritual yang ada di Indonesia, merampok agama, dijadikan sebagai kedok untuk menghipnotis umat dan massa. Itu loh Kang Mas. Cara memahaminya itu seperti itu gitu loh. Jangan dilempar balik Kiai Imad, KRT Fakih, Gus Fuad, Raden Syarif Rahmat, Gus Buntet, Abbas Buntet, Abdul Razak, Gus Aziz Jazuli, Gus Hasan, Gus Ahong, dan semua ya, orang-orang yang berjuang naik tanjakan yang sulit dan berat ini, akobah ini, jenengan anggap sebagai orang yang bodoh. Jadi jenengan secara langsung menvonis, menfitnah kami ini orang-orang bodoh, menfitnah panjenengan dan golongan panjenengan, mengajak, mengompori, memanas-manasi ya para muhibbin, para santri, bahkan para kiai untuk mengikuti arahan sampean ini. Lah ini berbahaya. Ini adu domba. Dulu pernah diterapkan oleh Belanda. Dan ini panjenengan ambil alih lagi di abad 21 Masehi inilah. Ini bagaimana abad 15 Hijriah ini bagaimana gitu loh. Jenengan menganggap kami ini buta, tuli, bodoh. Ini bagaimana? Saya kalau menyerupakan panjenengan dan kawan-kawan itu hampir sama seperti summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Hampir sama. Karena apa? Buktinya tidak bisa dinasehati. Bani Israel itu disuruh makan manna dan salwa, sekalipun hatinya akan tetap keras membatu, tiada tara, sulit untuk disembuhkannya. Padahal makanan para habaib yang ada di Indonesia sama seperti kita, nggak makan kurma, nggak makan manna, nggak makan salwa, yang makan seperti makanan kita. Kok sampai sekeras itu hati panjenengan itu bagaimana gitu loh. Bagaimana piye to iki gitu loh. Piye to iki gitu. Sangat disayangkan Kang Mas, Anda masih berfaham sempit ya. Masih belum bisa menerima kenyataan dan keadaan bahwa panjenengan semua dari marga As-Sakof, Al-Atos, Ba'abud, Barokbah, Ba'mu'min, Al-Jufri, Al-Aidrus, semua itu bukan duriyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ngaku-ngaku dan mencantolkan diri, mulai nenek moyang Anda sekalian itu saking cintanya kepada Nabi kita, tujuan prestis, ya, privilege dan kehormatan. Akhirnya nyantol lah ke Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Kang Mas. Masalahnya itu di situ. Masalahnya itu di situ. Bersamaan dengan ini pula, saya juga akan membuka data yang kemarin sempat saya pernah berkata bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu memiliki kitab, ya, kitab nasab yang bernama Mablaghul Arab fi Fadhailil Arab, yang tercantum dalam Tabaqatun Nasabin, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah itu adalah pakar nasab.
pakar nasab sebagaimana disebutkan di sini, tetapi saya tidak dan belum menemukan kitab nasab karya beliau. Yang disebutkan di sini, alhamdulillah sudah ketemu kitab Mablaghul Arab fi Fadailil Arab. Ini kitabnya. Ini kitabnya. Kitab karya Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kitabnya. Sudah ketemu, tetapi ternyata isinya bukan kitab nasab, tapi kitab sejarah. Kitabnya tidak terlalu besar, hanya 1 jilid kecil. Tapi setelah saya teliti, tidak ada keterangan tentang silsilah nasab Dzurriyyah Rasulullah sampai ke bawah. Bahkan tidak pula menyebut silsilah Alwi bin Ubaidillah. Nggak ada sama sekali. Di sini hanya menyebutkan tentang keutamaan, kelebihan, keunggulan bangsa Arab. Bangsa Arab. Tidak ada silsilah sedikit pun tentang ibnu ini, anaknya Musa Al-Kadzim, ini ada berapa, ini anaknya Ali Al-Uraidi ada berapa, ini nggak ada. Nggak ada. Jadi ini jelas ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang sebenarnya kalau menurut saya, mohon maaf ya, saya yang bodoh ini, beliau tidak pantas masuk dalam kategori bagian daripada nasabah atau pakar nasab. Karena kitab karyanya ya ini, yang kemarin kan sahabat ya, dalam pemakaian khirqah dari gurunya ya, yakni Habib Abu Bakar Al-Idrus, yang baru-baru ini ada berita bahwa anaknya Habib Abu Bakar Al-Idrus itu mempunyai karomah ya, bisa menurunkan hujan susu dari langit. Hujan susu dari langit. Ini sangat-sangat fantastis, bombastis. Apanya? Hurufatnya. Sangat menghipnotis masa pendengarnya. Kalau menurut saya pribadi, menurunkan hujan susu itu baru bisa terbukti jika objek orang yang dituju itu cuma satu atau beberapa orang secara massal kena pengaruh gendam. Bukan karomah, tapi sihir. Sekelas Romi Rafael bisa menjadikan pasir yang ada di pantai lautan itu menjadi emas. Bisa 5.000 orang satu gedung itu dihipnotis massal. Setelah tertidur, alam bawah sadarnya aktif. Ini apa? Emas ya? Ya. Emas ya? Ya. Baru itu saya percaya. Katanya kota Aden ya, Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Admi, di Aden itu gudangnya para wali. Tidak hanya di Tarim loh ya, di Aden, kota Aden, Yaman itu juga gudangnya para wali, dan syaratnya sebelum masuk ke kota Aden itu harus bisa membuktikan karomah. Di antara karomahnya adalah bisa menurunkan hujan susu. Ngomong apa? Perspektif zaman dulu sekalipun tidak bisa diterima oleh akal, karena tidak ada kitab-kitab yang seperti itu, kecuali kitab Al-Jauharus Syafaf karya Abdurrahman Al-Khatib tahun 855 Hijriyah. Aneh bin ajaib. Saya percaya jika itu merupakan sebuah teknik ya, hipnoterapi yang menghipnotis, membalik akal sehatnya menjadi akal yang tidak sehat sesuai dengan arahan ya orang yang menghipnotisnya. Bisa massal, bisa individual. Tanya Romi Rafael, tanya Uya Kuya, beliau tahu tekniknya gitu. Tanya Nur Rahmat itu Nurmas itu ya, dari Jepara, tetangganya Gus Rumel Atas ya. Nurmas, channel Nurmas ya, Nur Rahmat Asmawi ya.
Bapak Nur Rahmat Asmawi itu tahu teknik gendam. Bisa gendam orang, ini bilang emas ya emas, perak ya perak, padahal ini bolpen. Ya. Memutarbalikkan akal sehat menjadi akal yang tidak sehat. Lah apakah saya tidak percaya karomah? Percaya, wong karomah itu ada, tapi tidak seperti itu keberadaannya. Kembali ke gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adni yang dimakamkan di Aden, ya, mempunyai anak Abdullah, katanya mempunyai karomah bisa menurunkan hujan susu. Ya manis lah, enak lah ya, enak. Saya tidak percaya itu. Terserah, dengan tuduh apa saya terserah. Tapi karomah itu tidak seperti itu. Nah, ini di dalam kitab Mablaghul Arab fi Fakhril Arab ini, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini, selalu menampilkan sisi hadis do'if ataupun hadis maudhu'. Padahal beliau adalah seorang pakar hadis. Di antaranya adalah hadis tentang akhibul Arab li salasin, li anni Arabiyyun wal Qur'an Arabiyyun wa kalam ahlil jannati fil jannati Arabiyyun. Kanjeng Nabi pernah dawuh, hai kalian semua, cintailah bangsa Arab karena 3 perkara. Yang pertama, karena saya ini orang Arab. Yang kedua, karena Quran itu bahasa Arab. Dan bahasa penduduk surga di dalam surga itu adalah bahasa Arab. Ini hadis derajatnya sahihkah atau dhaifkah atau maudhu'kah? Lah ini akan kita bahas. Karena ini kitab yang khusus menerangkan tentang keutamaan, keunggulan, kelebihan orang Arab. Sejak dulu setiap bangsa itu akan mengarang buku versi mereka dalam mengunggulkan klannya, bangsanya, rasnya, negaranya. Itu sejak dulu. Versi siapa itu? Apakah kita membenci Arab? Tidak, kita tidak pernah membenci Arab. Semua bangsa manusia kita mencintainya. Tidak hanya Arab saja. Persia pun kita mencintainya. Yahudi, Israel pun kita mencintainya. Kipti, Mesir pun kita mencintainya. Tidak ada suku dan bangsa yang ada di planet bumi kita ini kita membenci mereka, tidak. Ya, tapi ini ada khususnya. Apakah benar sabda Rasulullah ini? Nah, kita akan coba untuk menguliknya. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa hadis akibul Arab li salatin li anni Arabi wal Quran Arabi wa kalam ahlil jannati Arabi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dari Al-Hakim juga dalam kitab Mustadraknya, dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imannya. Dalam sanad tersebut terdapat perawi yang bernama Al-Ala bin Amr yang oleh Imam Az-Zahabi dinilai matruk. Matruk itu ditinggalkan saja. Sama seperti ketika Gus Rumel Abbas sudah berkali-kali salah saya ingatkan, kok masih dipakai lagi pendapatnya. Itu menurut saya harus matruk, ditinggalkan saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Ketika menilai orang lain itu dengan penilaian itu bodoh. Said Mudakori dikatakan bodoh. Nah, atau penilaian penemuan manuskrip saya ini sampah, matruk. Gus Rumel Abbas itu matruk, tinggal saja. Nggak ilmiah itu. Nggak ilmiah. Ada Habib cerita-cerita khurafat, ya, bid'ah-bid'ah yang dolalah, yang tidak ada dasarnya, tuntunannya, matruk. Bicaranya, kalamnya, nasihatnya, wasiatnya, tausiahnya, ceramahnya, khutbahnya, matruk, tinggalkan saja, nggak bisa dipercaya. Kecuali mereka kembali lagi ke dalil utama Quran, hadis didukung ijma' qiyas yang ada. Sama dengan ini, Ala bin Amir ini menurut Imam Az-Zahabi itu matur karena apa? Dalam meriwayatkan hadis itu daya ingatnya itu sering lupa gitu loh. Tidak kuat ingatannya gitu. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebut hadis ini sebagai hadis palsu. Akhibul Arab li salasin li anni Arabi wal Quran Arabi wa kalam ahlil jannati Arabi, itu adalah hadis palsu. Dan bahkan seorang pakar hadis, ya,
Imam Al-Albani, ya mohon maaf ini nanti saya dibenci, Wahabi itu. Menyebutkan bahwa ulama sepakat ini hadis palsu. Ini tercantum dalam kitab Al-Hadis Ad-Dhaifah, ya. Halaman 293 jilid atau juz 1. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dalam kitab Al-Iqtida, ketika beliau membahas hadis, beliau menyatakan Ibnul Jauzi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu hadis Akhibul Arab, cintailah Arab karena 3 perkara, aku orang Arab, Quran bahasa Arab, bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Ini adalah hadis yang palsu, masuk dalam kategori Al-Mawdu'at, daftar hadis-hadis palsu. Bahkan Imam As-Sa'labi juga menilainya la aslalahu, tidak ada sumbernya. Tidak ada sumbernya. Lah ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang pakar hadis itu. Lah inilah yang namanya pro kontra di antara ulama. Pilih yang mana? Ya pilih yang ilmiah saja. Gitu. Sementara Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Yahya bin Zaid, salah satu perawi hadis ini, meriwayatkan dari perawi yang sikoh kebalik-balik, ya, tidak memiliki pendirian yang pasti, gitu. Sehingga tidak bisa jadi dalil. Nah, ini dalam kitab Aqlidah As-Sirat Al-Mustaqim halaman 443 juz 1. Jadi tentang di surga nanti itu orang berbicara pakai bahasa apa? Kok langsung disebutkan pakai bahasa Arab? Ya enggak. Kalau menurut saya bisa bahasa Arab bagi orang Arab. Bagi negara-negara 22 negara yang ada di dunia yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa negaranya, bahasa resmi negaranya, gitu. Lah kalau orang Jawa ya pakai bahasa Jawa, orang Dayak ya pakai bahasa Jawa, di surganya orang Sunda ya pakai bahasa Sunda, gitu. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab. Wallahu a'lamu bishawab. Walaupun begitu, kita tetap tidak boleh membenci orang Arab. Kita tetap menghormati orang Quraisy. Kita tetap menghormati orang Ansor. Semua ada kelebihan masing-masing. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia Nusantara belum lahir, Rasulullah belum mengenalnya. Gitu loh. Seandainya Rasulullah mengenal bangsa kita yang santun seperti ini, maka Rasulullah pun akan memujinya seandainya. Ini kan namanya andai-andai saja. Walaupun begitu, secara sharih jelas, lugas, ya, Rasulullah juga mencantumkan dalam khutbahnya pada hari Tarwiyah, ya, bahwa la fadla li arabiyyin ala ajamin wala li ajamin ala arabiyyin wala li ahmar li aswada wali asmada li ala ahmaro illa bittaqwa. Jadi semua itu tidak ada yang perlu diunggulkan jika dibandingkan dengan sesama umat manusia dari suku bangsa mana, Arab atau non-Arab, tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah sifat adil, ya, ketentuan yang Allah berikan untuk Rasulullah sampai kepada umatnya kita sekalian. Tidak membedakan dari ras suku bangsa mana berasal pemeluk agama Islam itu. Semuanya sama, saling berlomba-lomba dalam ketakwaan. Jadi beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Mablaghul Arab fi Fahril Arab ini selalu menyebutkan tentang keistimewaan, keutamaan, keunggulan, kelebihan dari bangsa Arab, bangsa Quraisy. Apakah salah? Ya benar. Kan versi-versian itu tadi. Belum. Kalau menurut kita, negara yang paling kaya raya ya Nusantara Indonesia Raya. Menurut kita, kenyataannya kita dimiskinkan dan dibodohkan. Bangsa-bangsa di dunia ini tidak ingin Indonesia kaya raya dan cerdas semua penduduknya. Akhirnya membuatlah satu sistem untuk melemahkan kita secara ekonomi, politik, bahkan merampas sejarah dan budaya kita. Nih. Jadi kitab Mablaghul Arab fi Fakhril Arab ini tidak terbukti sebagai kitab nasab.
Sudah saya baca awalan wa akhiron sampai khatam. Tidak ada keterangan tentang silsilah Ubaidillah bin Ahmad al-Abbah. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ada keterangan tentang memang ada sanjungan untuk penduduk Yaman. Tapi Yaman yang mana? Kalau semua berdasarkan asumsi atau interpretasi dari masing-masing penduduk daerah tersebut, ya pasti akan mengunggulkannya. Kota Tarim itu adalah tempat suci, kota sejuta wali. Nah itu bagi penduduk Tarim, bagi Habib Alawi, tapi bagi saya ya enggak. Menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq memang pernah mendoakan kota Tarim, tapi itu berlaku tidak selamanya. Setiap 100 tahun sekali ada proses ganti pembaharu pemahaman tentang agama. Jadi bisa yang dulu salah sekarang benar, yang dulu benar sekarang bisa salah, bisa sebaliknya. Inilah yang namanya mujaddid, pembaharu pemahaman dalam beragama. Dalam setiap kurun 1 abad lamanya. Misalkan orang Syiah, kota sucinya itu mana? Ya Karbala. 130 km barat dayanya Baghdad itu. Makamnya Imam Husain dan Imam Abbas. Ya, itu kota paling suci, mengalahkan Makkah wal Madinah. Karbala itu 24.000 tahun sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi diciptakan itu Karbala sudah diciptakan. Itu menurut fatwa dari muftinya orang Syiah sana. Sampai sekarang diyakini. Bahkan ketika orang Syiah sholat itu pasti bawa inilah tanah liat dari Karbala yang dibawa untuk sujud. Itu berarti Syiah. Syiah itu khususnya di Iran, Teheran dan sekitarnya, dulu bekas Persia sampai Mesopotamia, Irak, itu mencoba untuk merampas kota suci umat Islam yang ada di Makkah wal Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Musyarrafah, Madinah Al-Munawwarah. Yang berhak mengelola kedua tempat suci Haramain itu adalah mereka. Sehingga mereka mencari dukungan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi kalau ada propaganda, misalkan orang-orang NU kita ini kena propaganda Saudi Arabia itu Wahabi, berarti Anda terkena propaganda dari Iran sana, Syiah sana. Kita harus objektif. Harus objektif. Dulu pernah ada sejarah tahun 317 Hijriyah. Siapa yang menghancurkan Ka'bah? 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah, dicongkel Hajar Aswadnya, dibawa ke negaranya di Bahrain sana. 22 tahun tanpa Hajar Aswad. Jemaah haji 30.000 dibunuh, dibantai semua, dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam, dikubur ala kadarnya di sekitar Ma'la, di sekitar Masjidil Haram sana. Siapa mereka? Ya Syiah. Karena iri, dengki, ingin mengarahkan kiblatnya umat Islam itu jangan di Makkah. Kalau bisa ya di tempat baru yang ada Hajar Aswadnya itu. Sehingga Hajar Aswad hancur berkeping-keping jadi 8 itu. Yang sekarang kita lihat itu bukan Hajar Aswad yang asli dulunya sebelum 317 Hijriah. Abu Thohir Al-Janabi itu. Itu siapa? Ya Syiah, dinasti Syiah Fatimiyah, Ubaidillah, ya. Al-Mahdi itu juga Syiah. Jadi kadang-kadang kita ini heran ya, kenapa kakek nenek buyutnya Bani Alawi atau Ba'alawi itu bernama Ubaidillah, padahal gubernur Kufah yaitu Ubaidillah bin Ziyad itu yang merencanakan pembunuhan terhadap Imam Husain, sehingga kepalanya Imam Husain dipenggal buat dolanan, ditancapkan ke tombak, diarak. Kenapa kok pakai nama Ubaidillah? Ya Allah alam, ya Allah alam. Mungkin demikian, ya. Buka-buka kitab Mablagul Arab fi Fakhril Arab, sekali lagi
ini tidak bisa dikatakan sebagai kitab nasab. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam sabatnya yang kemarin kita kupas, ya, digandengkan dengan kitab ini tidak ada ketersambungannya. Tidak cocok, ini kitab nasab, ini kitab sejarah. Kitab sejarah. Ya mohon maaf, telah kita kupas tentang hadis-hadis maudhu yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa diantaranya adalah mencintai Arab, karena Kanjeng Nabi orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, dan penduduk surga itu berbicara dengan bahasa Arab. Nah, itu hadis yang maudhu alias palsu, tidak ada dasarnya, la aslalah, tidak ada sumbernya, alias bisa dikatakan itu hanya karangan saja, karena ada sebagian perawinya yang matruk, tinggalkan saja, tidak bisa dipercaya. Misalkan saya ngomong kayak gini ya, terus saya korupsi, saya berzina, saya mencuri ya, saya membunuh orang, tinggalkan omongan saya. Berarti saya ini gedabrus, gedabrus. Atau saya berjuang fakurokobah, memerdekakan budak dari perbudakan spiritual, ini berdasarkan harta dunia, karena saya disogok oleh penguasa berapa ratus juta. Nah, kalau terbukti, tinggalkan omongan saya. Enggak usah dipercaya, matruk saya ini. Saya ini orang zalim, tidak orang yang dapat dipercaya. Fasik saya ini. Saya orang wairusikoh, alias matruk periwayatan atau omongan saya. Mungkin demikian, supaya tidak terlalu panjang, kita akan berinteraksi dengan panjenengan semua dalam tulisan-tulisan panjenengan. Sekali lagi terima kasih atas nasihat panjenengan di beberapa acara live kami kemarin-kemarin. Ada nasihat baik, saya akan terima. Dari siapa saja. Baik dari pembenci saya pun itu, kalau ada yang memiliki nilai positif, saya akan mengambilnya. Tapi juga gantian, para muhibin, kalau saya nasihati, sampean juga harus mau menerima. Ini sama-sama watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Nih, Pak Joko Nur, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Ihya Salafi dan keluarga serta para santri-santrinya di Ponpes Ar-Rahim Surabaya. Amin. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur, doa positif panjenengan kembali ke panjenengan. Begitu juga keluarga panjenengan di Tangerang, Banten sana, senantiasa diberikan kesehatan, kelimpahan, panjang umur, keberkahan, keturunan yang saleh dan salihah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, dzurriyyah yang thayyibah. Nggih, Pak Joko Nur, dereng nggih, monggo kita belajar bersama nggih. Pak Joko Nur. Berikutnya Mas Anom. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa hukumnya seorang penegak hukum yang tidak sengaja membunuh orang karena saat interogasi terduga kriminal memang harus dengan kekerasan? Terima kasih Kiai. Resiko menjadi malaikat. Penegak hukum menjalankan hukum, memahamkan hukum kepada masyarakat harus dengan ijtihad kehati-hatian yang sangat-sangat tinggi. Dahulukan kemanusiaan. Dahulukan kemanusiaan. Kalau toh memang menginterogasi berlebihan sampai mati, tidak sengaja, ya maka dosanya pun lebih ringan daripada dosa membunuh dengan sengaja. Kama yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adaban azima. Kalau tidak sengaja maka di bawahnya itu. Oleh sebab itu hati-hatilah semuanya. Hukum karma 212 itu berlaku untuk semuanya. Baik pejabat ataupun rakyat, ulama ataupun umat. Sama saja. Hakim pun akan kena. Polisi akan kena. Satpol PP akan kena, nggak ketinggalan. Ini hukum kausalitas kok, nggak bisa dihindari. Misalkan ada polisi semena-mena, misalkan ya, hidupnya pasti tidak berkah, karena dapat doa buruk dari orang lain. Rezekinya pasti nggak berkah, umurnya pun tidak panjang. Mohon maaf, misalkan saya megang senjata,
misalkan Sambo dan kawan-kawannya, saya naik dewi mateni wong, pasti nanti akan dibunuh. Dia akan hidup beberapa kali di bumi ini dan akan merasakan bagaimana rasanya dibunuh itu. Nyaur utang. Sebab itu, untuk Mas Anom, waalaikumsalam, kalau interogasi sampai berlebihan, sampai meninggal dunia, ya itu termasuk membunuh tidak sengaja. Ada hukumannya tetap. Tapi kalau dari korps kepolisian tidak ada hukumnya, tapi Allah ada hukumnya. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Nggak boleh nempeleng orang. Oh, pelan-pelan kok, siapa tahu kita menempeleng orang yang kita tempeleng itu mati. Wong kita harus hati-hati saja, kadang-kadang bisa menyebabkan orang mati. Di mana? Di jalan raya. Nabrak tidak sengaja. Lah, saya ngomong kayak gini ya, saya harus hati-hati juga gitu loh. Hati-hati juga. Kok kadang-kadang nyentak orang secara keras akhirnya masuk ke dalam hati, dipikir-pikir akhirnya darah tinggi akhirnya mati, ya bisa juga kok. Hati-hati, semua akan kena hukum alam, kausalitas sunatullah, tidak bisa dihindari, Mas Anom. Jadi interogasilah tapi dengan cara yang bijaksana, hati-hati, hati-hati. Jangan menyakiti. Kembalikan ke sisi kemanusiaan, ya. Walaupun pendidikan dari atasan panjenengan seperti itu zamannya beda. Kalau dulu begitu. Tapi sekarang ini zamannya beda. Pendekatan kemanusiaan dulu. Ada cara lain untuk mengungkap rahasia pelaku kriminal supaya terbuka rahasianya. Dengan cara mungkin mengancam akan dibunuh keluarganya. Lebih baik itu daripada menyakiti secara berlebihan akhirnya mati. Berikutnya Pak Iman Harmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring ngasih monggo Pak Iman Harmain. Pak Jai, rencananya kapan Pak Yai mau suan ke Kiai Haji Miftahul Ahyar? Biar Kiai Miftah Pak terdoktrin sama Pak Alawi sekalian sama Gus Fahrur sama Kiai Zulfa Mustafa. Temui aja, nggak usah takut untuk kebenaran. Kita akan didampingi oleh PWI dan LS. Insya Allah nanti, Insya Allah kita agendakan. Karena alhamdulillah pihak beliau-beliau yang jenengan tulis ini sudah melihat video saya. Ada sebagian video saya itu yang ratusan ribu ditonton oleh golongan mereka. Gitu. Jadi mereka sudah tahu itu, sudah tahu. Ya alhamdulillah banyak yang sudah sadar. Alhamdulillah, terima kasih Gus Deni Azmat Khon. Gus Deni Azmat Khon matur suwun, terima kasih, thank you very much. Nggih matur sakalangkung, syukuran katsir. Jenengan sudah menyadari kekeliruan panjenengan, meminta maaf kepada Said Zulfikar Basaibkan dan beliau wali songo semua. Sama-sama. Alhamdulillah hidayah itu milik Allah. Jenengan bisa seperti itu bukan atas usaha saya atau Kiai Haji Imaduddin atau kawan, enggak. Allah yang memberikan hidayah itu. Semoga ditiru oleh yang lainnya, termasuk Kang Mas Sohibul Faroji Azmat Khon yang selama ini belum tampil ke media. Saya tunggu-tunggu. Kang Mas Sohibul Faroji Azmat Khon yang masih menggunakan Azmat Khon itu di Dresmo. Habib Azmat Khon masih belum sadar ya. Mohon maaf masih belum sadar. Begitu Mas Jai, kita agendakan Mas Jai, kita tidak takut. Sudah berani tampil ke publik kok, takut itu bagaimana? Rawe-rawe rantas malang-malang tuntas Pak Lebe Sutarman, assalamualaikum Kak Kiai. Jaktim hadir dan nyimak monggo dari Jakarta Timur. Waalaikumsalam Pak Lebe Sutarman. Mas Anum lagi, kenapa Robito Alawiyah tak mengutus Maktab Daimi yang notabene berkompeten tentang pencatatan nasab untuk segera membuat tim untuk menghadapi argumen Yai Imad agar permasalahan nasab ini segera selesai? Sebenarnya sudah Mas Anum. Dari buku yang ditulis oleh Kang Mas atau adik Hanif Alatas ya, dan disusul kembali oleh buku karya dari tim Maktab Daimi Robito Alawiyah. Sudah pernah kita baca semua, mentah semua. Dalam arti belum bisa menemukan data pustaka ketersambungan nasab mereka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas itu. Bahkan yang memalukan itu edaran dari Maktab Daimi yang pertama menggunakan dalil kitab Bahrul Ansab, katanya abad 4.
kitab Abnaul Imam apa ngawur itu, okay. Sudah kita patahkan. Yang ketiga pun sudah kita patahkan. Jadi intinya tidak ada. Tidak ada. Kami sudah menghubungi semua kawan-kawan kami yang ada di Yaman sana, yang ada di Timur Tengah sana, itu sudah kami hubungi semua. Memang mereka itu terlalu berlebihan. Pak Alawi yang ada di Indonesia ini mengakui ya, terlalu terlalu lebay menyanjung klannya sehingga membodohi lainnya. Begitu. Cak Purbo, orang Jawa yang dipekerjakan penjajah Belanda di Suriname saja nggak ngaku-ngaku bahwa itu tanah moyangnya. Mereka masih ingat leluhur di Republik Indonesia, tapi Bani Alawi kok ngelunjak bahwa Jawa punya tarim Yaman. Ketemu pirang perkoro, nah nggih Cak Purbo, lurus panjenengan. Orang Jawa itu, saya nggak ngalem, saya orang Jawa terus saya ngalem diri saya enggak. Semua manusia sama, tidak ada bedanya, ya. Tergantung orangnya, oknumnya, ya. Secara umum kita ini dituntut untuk bisa membawa diri, ya, adaptasi diri, ya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Hamangku duwono dan hamangku bumi. Menghormati adat istiadat di mana tempat kita berdiri. Itu. Tapi orang-orang Balawi ini tidak sama seperti ini. Mereka itu justru malah mau merampok semuanya. Orang-orang tua kita dulu yang sudah mati lama dirubah sejarahnya, diakui nenek moyangnya. Ini bagaimana? Ini namanya apa? Serakah namanya. Serakah. Semua mau dikuasai semua. Nggak bisa diingatkan. Nggak bisa dinasehati. Malah ngelunjak. Ketemu pirang perkara, nggih. Jawa punya tarim. Khol Guba Ampel. Itu bukan basunan Ampel Said Ali Rahmatullah, enggak. Nanti Khol Gresik. Ya, Khol Tuban. Sohib Malang, Sohib Solo, Sohib Pekalongan, Sohib Tegal, dan seterusnya. Alhamdulillah, luar Jawa sudah mulai terbuka, menghubungi saya, sadar sesadar-sadarnya ternyata memang Pak Alawi, Habib-Habib itu tidak keturunan Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Pamungkas Pramana. Mengenai LDI kemarin, pemirsa dapat menyaksikan di channel Ma'had Bakkah Al-Mukarromah. Ada channel Ma'had Bakkah Al-Mukarromah, Pak Pamungkas Pramana. Nanti insya Allah, alhamdulillah, matur suwun Pak Pamungkas Pramana. Ya, ini namanya ngaji bersama. Saya belum tahu channelnya. Saya dikasih tahu Pak Pamungkas Pramana. Ini namanya ilmu yang bermanfaat bagi saya dan saya akan mencarinya. Jadi jangan seenaknya saya mau memberi tapi tidak mau menerima. Nah, alhamdulillah matur suwun Pak Pamungkas Pramana. Nanti akan saya cari. Ma'had itu artinya adalah ya jenis pondok pesantren, ya. Bakkah itu yang Makkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudallil alamin. Bakkah. Sebelum Makkah itu Bakkah dulu, baru Makkah. Bakkah itu sama seperti Yasrib sebelum Madinah. Jadi Bakkah Al-Mukarromah. Ustadz Khalil Bustami, mantan ulama versi LDI yang sudah tobat, kelompoknya dan disebut JRK, lawannya Jokam. Jokam itu Jowo Kampung. Nek JRK itu apa ya? JRK ini apa? Ya, ini saya belajar lagi. Nek Jokam itu Jowo Kampung. Nek JRK ini mungkin lawannya. Pak Ustadz Khalil Bustami ini termasuk pentolan dari LDII. Dan alhamdulillah setelah beliau berada di Timur Tengah lama, di Makkah Al-Mukarromah, sadar, menyadarkan kawan-kawannya dari LDII. Tapi dimusuhi, dikasih fatwa murtad, halal darahnya. Tidak hanya Pak Khalil Bustami saja, banyak. Di mana-mana. Di Bandung, di Surabaya, di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan dunia, banyak yang menyadari bahwa ternyata LDII itu adalah KGB, Khawarij gaya baru.
hampir sama doktrinnya seperti para Habib Ba'alawi. Ujung-ujungnya uang, UUD, ujung-ujungnya duit. Karena ada usrun, 1/10 seperti gereja. Pendetanya ya enak-enak saja. Kayak saya ini jadi kiai, nggak perlu kerja saya. Saya ini kerja sendiri, banting tulang peras keringat sendiri. Saya kerja sendiri, jadi tidak hidup dari umat saya ini. Ya, kalau bisa menghidupkan umat, ya, menghidupi umat. Ya. Jadi LDI, alhamdulillah banyak yang sadar. Ini Pak Mangkus mana? Alhamdulillah. Pak Mangkus mana lagi? Pak Kiai, awal mula anggapan air minum dan makanan orang soleh selain Nabi itu dianggap barokah asalnya dari kitab apa? Kenapa orang berebut sisa makanan atau minuman Kiai lalu dianggap berkah? Nah, kitab-kitab karya para sufi atau penganut paham tasawuf. Di antaranya adalah kitab karya Sayyid Alwi Al-Maliki. Itu ada keterangan tentang itu. Tidak hanya itu saja, berdasarkan hadis Nabi juga ada. Ini namanya tabarrukan. Ya. Antara tabarrukan, tawassulan, ya, itu ada kemiripan. Nah, kalau masalah berebut sisa makanan, ini kalau menurut akal sehat versi sekarang, ya kembalikanlah ke jati diri mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi baik, maka dia akan diberikan kecerdasan oleh Allah dalam masalah agama. Sehingga jika dalam masalah agama itu tidak ilmiah, ya meninggalkannya, tidak melakukannya. Nah, biasanya santri-santri itu berebut hasil bekas makanan kiai atau habib. Dan bahkan tempat duduk habib, tempat berjalannya habib itu dicium-cium sampai berlebihan seperti itu doktrinnya. Nah, ini kan berlebihan. Mencium tangan itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Kalau masalah sisa makanan atau minuman, sekedarnya itu boleh. Yang tidak boleh itu dilebih-lebihkan. Sehingga yang sebenarnya bukan seorang wali atau kiai menganggap dirinya itu seorang wali atau kiai. Sama levelnya seperti Nabi yang akhirnya saya lelang bekas makanan saya, roti saya, bekas minuman saya lelang berapa. Ini bekas saya lelang ini karena ini ada barokah saya, ini barokah saya. Nah, orang-orang Muhammadiyah nggak percaya. Orang Muhammadiyah nggak percaya. Ya sama seperti keyakinan neojaznya Michael Jackson gitu, dilelang. Ya, kayak seperti itulah, sama seperti itu. Jadi sebenarnya ini ada dalam kitab-kitab tasawuf. Rata-rata ada seperti itu. Ya. Bahkan abah saya itu dulu itu ya juga begitu. Kalau ketemuan Romo Kiai Masyhur, Romo Kiai Masyhur, Romo Musyafa itu sisanya dikasihkan ke saya. itu. Tapi saya kan waktu itu masih kecil ya, nggak bisa menolaknya. Tapi setelah besar ya saya enggak lah, saya enggak. Ya tetap ya tabarukan itu saya percaya ada, tapi jangan berlebihan sehingga mengalahkan akal sehat kita. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, fatabiru yaulil absor dan sebagainya. Jadi intinya kembalikan ke pemahaman terkini. Pemahaman terkono dengan terkini bisa beda. Karena lebih dari 1 abad lamanya. Nggih, begitu nggih sebentar nggih. Kereta cepat Pak Habib selalu membanggakan karomah leluhurnya di Tarim sana. Yang menjadi pertanyaan, adakah di zaman ini karomah yang bisa ditunjukkan oleh Habib seperti menurunkan hujan susu, terbang dan lain-lain salam hormat nih? Nggak ada. Udah terus. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada, ya, zaman sekarang ini, dulu Banul Jan itu bisa hidup di dimensi 3. Bisa dilihat oleh mata telanjang kita umat manusia, bisa kita raba, kita pegang. Sama seperti dimensi 3 ini. Setelah datangnya Banu Adam, energi mereka semakin melemah, lalu dibuatkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimensi 4 di muka bumi ini. Satu tempat, tapi beda dimensi saja. Beda dimensi saja. Setelah itu, maka hal-hal yang tidak masuk akal, ya, itu sudah tidak bisa berjalan lagi di
dimensi 3 manusia. Kalau toh ada, cuma sedikit saja. Sama seperti misalkan santet, ya, adanya silet, adanya paku yang ada di perut, misalkan ketika di ronsen misalkan ya, itu masih ada. Tergantung situasi dan kondisi lokasi-lokasi yang masih sepi, misal di pedalaman Kalimantan, misalkan itu magicnya masih tinggi. Misalkan suku-suku yang ada di Celebes atau Sulawesi yang magicnya masih tinggi, di Sumeneb, Sapudi magicnya masih tinggi, kecuali tempat-tempat itu karena dimensi manusia akal sehatnya banyak yang tidak difungsikan. Semua tergantung keyakinan itu, bermain keyakinan, karena keyakinan itu sama dengan power, kekuatan. Nah, kekuatan ini netral, bisa kekuatan baik, bisa kekuatan buruk, tergantung siapa yang mengendalikan atau meremotnya. Jadi untuk karomah yang seperti ini tidak ada. Kalau mukjizat Nabi ada. Kalau karomahnya Siti Maryam ya binti Imron saya percaya ada gitu. Seperti Kanjeng Dimas Taat Pribadi itu bisa mendatangkan duren. Bisa mendatangkan susu itu bisa atas bantuan dari Gondoruo, makhluk buto ijo dari alam dimensi 4 jin namanya, yang tidak terlihat oleh mata kita. Itu bisa. Itu bisa. Karena dulu itu tahun 70-an ke belakang ya, jin-jin itu bisa dilihat sebelum datangnya listrik masuk desa. Kalau nggak percaya, coba wawancara. Sekarang ini masih ada generasi manusia yang terlahir sebelum tahun 70-an ke belakang. Pokoknya ke belakang. Jangan tanya, wawancara langsung. Saya sendiri membuktikan ya. Sebelum listrik masuk desa, sebelum ada pemancar-pemancar radio, televisi, apalagi telekomunikasi seperti ini, dulu itu gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar ini masih bersih, sehingga masih tampak ada jin yang menampakkan diri pada siang hari ataupun di malam hari. Siang hari bisa, guys, siang hari bisa. Tapi setelah adanya teknologi terbaru ini, maka mereka murni masuk ke dalam dimensi masing-masing di alamnya. Sama seperti ketika malaikat disuruh oleh Allah untuk mengusir Banul Jan dari muka bumi ini yang nantinya akan didatangkan Banu Adam, akhirnya diusirlah mereka menempati dimensi keempat menjadi alamnya jin, ya, termasuk jin Pantai Selatan, jin Saranjana, jin Padang 12, jin di Selat Muria, jin di Belambangan, Selat Bali, di mana-mana. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Insya Allah nanti kita bahas pada tema yang khusus. Berikutnya, tidak ada hujan susu. Terbang, nggak ada. Nggak ada. Kalau toh mau terbang, misalkan, ya, apa ya, ini loh, main aplikasi, settingan, bisa. Sholat di atas pohon, ya bisa, yang membuat ya bisa. Sholat di atas, berjalan di atas air, ya bisa. Jadi Corbuzier aja bisa. Nggak perlu ulama atau wali, nggak perlu. Ada trik dan intriknya, ada tekniknya. Pak posisi santri, assalamualaikum Kiai, dengar-dengar katanya Kiai Imad sekali lagi sudah mengirim surat ke Robito Alawiyah untuk diajak diskusi nasab. Bagaimana itu kabarnya Kiai? Kenapa rasa seakan-akan diam 1000 bahasa? Justru Muhyiddin yang rame, sudah menantang 12 tantangan. Tidak ada dan belum ada satupun yang terbantahkan. Karena apa? Ya jelas, karena memang Robito Alawiyah tidak bisa menemukan. Ya karena nggak ada. Nggak ada kok ditemukan itu bagaimana? Misalkan, saya punya mirah delima sebesar kempalan tangan saya. Saya katakan, mirah delima ini tolong cari di seluruh penjuru bumi ini. Ya nggak akan ketemu, saya nggak punya kok. Cuma itu karangan saya saja. Sama seperti itu. Disuruh nemukan gimana? Gitu. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Sakaf itu sesuai dengan pemahamannya tentang Ubaid bin Ahmad bin Isa yang menyandolkannya ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Pada abad 9 itu dimulailah ya rancangan bangunan membuat sejarah baru sehingga ditiru
oleh seluruh keturunannya secara internal. Terus mengarang buku, terus propaganda sampai sekarang. Jadi mereka itu getol, benar-benar terus berjuang untuk menyebarluaskan pemahaman keyakinannya itu. Alasan pertamanya itu mereka adalah kaum pecinta Rasulullah. Sama seperti Torekoh, penganut paham tasawuf. Tapi akhirnya seiring berkembangnya zaman, akhirnya ingin berkuasa di mana-mana. Berikutnya, Pak Jai, sholat sunat tarawih berjamaah itu katanya bid'ah Pak Yai, tapi Wahabi kok melakukan itu gimana Pak Yai? Ya, bid'ah yang hasanah, sunnah yang hasanah. Jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Termasuk diantaranya adalah melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Rasulullah pada waktu itu nggak keluar untuk sholat, nanti dianggap sebagai sebuah kewajiban, nanti memberatkan. Oleh sebab itu menurut saya sholat tarawih itu kalau memang 20 rakaat terasa berat ya 8 rakaat saja. Kalau sudah kebiasaan 20 rakaat ya 20 rakaat saja, kan enak itu. Kalau memang capek betul ya nggak sholat ya nggak apa-apa. Yang penting kan sholat wajibnya, kan gitu. Yang penting tujuan dari puasa la'allakum tattaqun itu dijalankannya. Termasuk diantaranya adalah timbulnya rasa atau empati, simpati terhadap fakir, miskin, du'afa yang sulit kehidupannya, yatim piatu, cacat, dan lain sebagainya. Itu yang penting. Tujuan daripada difardukannya puasa. La'allakum tattaqun. Sehingga rangkaiannya adalah di situ ada ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan seterusnya. Berikutnya jadi termasuk bid'ah yang hasanah Pak C. Hasanah. Jadi tidak semua wa kullu bid'atin dolalah itu enggak. Ini termasuk bagian daripada bid'ah yang hasanah. Kalau kullu itu di semua katakan setiap bid'ah itu dolalah, dolalahnya itu karena mengubah amaliyah dalam beribadah yang sudah tuntunannya baku, seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, seperti zakat. Itu kalau zakat pun masih bisa dirubah kok. Zakat fitrah dengan uang itu ya boleh. Ada yang fanatik tidak harus dengan beras. Nah, harus dengan gandum, ya, ada yang seperti itu, dengan kurma, ya. Enggak, dengan uang juga bisa, dengan transfer itu juga bisa, enggak harus menyerahkan ini nawaitu an ukhrija zakatal fitrati anni atau an zaujati an binti an ibni, enggak harus seperti itu, langsung bismillah saya transfer, langsung sampai sudah sah. Nggih. Nah, ini masuk fikih modern. Nggih. Berikutnya bid'ah yang hasanah bukan dolalah. Berikutnya Afiza Rizki Alianika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Afiza. Pak Abdul Ahmad. Turunan Yaman menyatakan rasisme bahwa haram bagi pribumi menikahi Habibah. Secara tidak langsung mereka yang ngaku cucu Nabi ini udah menyakiti menantu Rasulullah yang bukan dari Bani Quraisy. Nggih. Menantu Rasulullah yang bukan dari Bani Quraisy. Menantu Rasulullah bukan dari Bani Quraisy. Nah, nanti kita bahas lagi deh. Berarti ajaran para Habib itu rasis. Tidak boleh menikahkan putrinya dengan non Habib. Tetapi Habib boleh menikahi non Habibah. Termasuk kalau bisa menikahi anak kiai-kiai itu untuk merebut kekuasaan. Saya punya anak putri, 6 anak saya putri semua. Saya tidak akan menikahkannya anak saya. Saya tidak mau dapat mantu Habib karena banyak bohongnya. Mohon maaf. Saya akan memberi contoh. Wahai kiai semua. Nanti saya dikatakan gedabrus ya terserah. Bahaya. Kita ini tidak hidup selamanya. Hanya menunggu puluhan tahun saja kita akan meninggalkan dunia. Jangan tinggalkan generasi kita dalam kondisi lemah. Lemah apa? Lemah ekonomi akidahnya, lemah syariahnya, lemah ekonomi nafkahnya, bahkan lemah keilmuannya, apalagi lemah pendiriannya.
dipolitiki nanti. Gitu. Dipolitiki. Kalau sudah punya anak, nanti disuruh ibunya itu menghormati anaknya. Istriku, kamu jangan berani-berani sama anakmu ini. Anakmu ini darah Nabi, cucu Nabi. Lah kamu itu siapa? Akan dikatakan seperti itu. Ayo, coba bantahan kayak apa? Bantahan yang tidak ilmiah saja. Yang sedikit masuk akal gitu aja. Sudah bisa. Ini fakta. Fakta. Saya sudah mencari data ini kemana-mana. Ibunya sendiri dulu. Ibunya anaknya ini. Sama suaminya yang Habib itu. Anaknya itu, kamu tidak boleh. Ini anaknya Nabi Muhammad. Jadi anaknya dipuja-puja, disanjung-sanjung. Ibunya direndahkan. Ini namanya rasis namanya. Rasis. Jadi percuma kalau para Habib Alawi itu mengatakan, oh itu Ustadz Kiai rasis. Kamu sendiri yang rasis. Itu. Kamu sendiri yang rasis. Pak Abdul Ahmad, mudah-mudahan mereka siap dengan konsekuensinya kelak di akhirat. Mereka tidak takut neraka, Pak Yai. Pak Abdul Ahmad, mereka nggak takut. Wong Allah saja bisa ditipu kok. Mereka tipu kok. Kanjeng Nabi itu ditipu. Apalagi Kiai. Sudahlah, nggak perlu seperti orang Israel itu loh. Mohon maaf, saya ini agak keras malam hari ini. Karena ini malam belasan. Malam hampir pertengahan, hampir nuzulul Quran. Kalau Kiai lembut terus nanti malah tambah ini dikatakan kita ini sebagai orang bodoh. Bagaimana? Jadi mereka itu tidak takut di akhirat nanti seperti apa, enggak. Kalau mereka takut, mereka tidak berani gedabrus. Khurafatnya, doktrinnya itu sampai sekarang luar biasa penyesatannya. Enggak takut dosa. Enggak takut dosa. Diingatkan malah tambah ngelawan. Mbak Upi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Kiai, kenapa klan Pak Alawi, Alwi dan LDI kalau ndawir kok hampir sama nggih? Menapa mereka satu tujuan? Ada tujuan yang hampir sama. Termasuk Panji Gumilang, Al Zaitun ya. Ya dengan Pekalongan itu ya bolo dewe. Bolo dewe. Saya berani mengatakan ini ada bukti, dituntut bukti, ada. Banyak bukti saya. Okay. LDI mendoktrin pengikutnya untuk kacamata kuda, jangan dengarkan, lihat kiri kanan. Doktrin. Pak Alawi juga begitu. Oleh sebab itu para muhibbin, ayo bangkit bersama. Hormati tetap Habib itu sebagai ulama, tapi jangan berlebihan meyakini sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Jenengan berarti menyakiti Kanjeng Nabi. Keturunan Kanjeng Nabi yang asli itu tidak seperti itu, gitu loh. Keturunan Kanjeng Nabi yang asli itu tidak pernah mengaku kalau kamu tidak menghormati saya yang ada darah Nabi dalam tubuh saya akan neraka semua. Munafik. Gak ada keturunan Kanjeng Nabi kayak ngomong itu, gak ada, gitu loh. Gak ada. Cari di seluruh dunia, gak ada. Justru ketika orang mengaku sebagai saya ini cucu Nabi Muhammad SAW, betul takut. Nggak bisa seperti akhlaknya Kanjeng Nabi, ilmunya Kanjeng Nabi. Bagaimana saya bisa membawa nama baik Kanjeng Nabi? Harusnya begitu. Nah para Habib ini enggak gitu. Ngobrol sakarep-karepe ngomong ra dipikir dhisik. LDI juga seperti itu, gabrul. Serudul. LDI, mohon maaf, di mana-mana ada plang nama LDI, ada masjid LDI, ada pesantren LDI, itu semua adalah hampir sama seperti Pak Alawi. Demi keuntungan uang persenan, demi menipu umat, korbannya adalah umat Islam yang awam dijanjikan surga, diancam neraka, wes wedi, diancam nggak dapat syafaat, kualat, wes wedi wes. Oleh sebab itu kita membebaskan fakku rokobah. Kita membebaskan perbudakan. Ini memang berat. Seperti naik ke jalan tanjakan yang tinggi. Jadi mereka itu hampir sama. Karena memang programnya itu untuk melemahkan umat Islam. Dari dalam. Tapi kiai-kiai masih banyak yang belum sadar. Karena banyak kiai yang masih dalam pengaruh Pak Alawi. Jadi kita harus tetap
tanpa henti untuk menyampaikan ini, ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, dengan bahasa apa yang paling bisa dimengerti? Ya dengan cara sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, bukalah channel YouTube yang membahas tentang silsilah nasab Ba'alawi, Gus Aziz Jazuli, ya, termasuk tulisan karya dari Yai Iman, kitab-kitab beliau, ahli DNA, semuanya. Dan kalau bisa bacalah jurnal-jurnal luar negeri yang berbahasa Arab. Saya sering dikirimi terus kawan saya dari Al-Ahqaf University, dari Yaman Asy, dari Son'a, dari Aden, ya, dari sekitar Jazirah Arab sana. Saya dikirimi terus. Jadi perkembangan di sana kayak apa? Dan alhamdulillah saya bisa sedikit bahasa Arab. Pak Ahmad Munir, assalamualaikum Yai. Saya heran pemikiran para habib itu kayak yang paling benar sendiri. Dan selain dari golongan mereka dianggap rendah dan bodoh dan hatinya keras kayak batu, maaf ya ini, memang harus panjenengan. Laras faktanya begitu nih Pak Ahmad Munir. Pak Ahmad Munir. Jadi mereka itu layak makan manna dan salwa supaya halus hatinya. Gitu. Enggak dangak dong. Enggak dangak. Kembalilah menjadi ulama. Warasatul anbiya. Nggak usah ngaku jadi keturunannya Kanjeng Nabi. Kalau nggak sesuai, justru malah mencederai, menfitnah Nabi. Takutlah akan dosa. Nggak usah cerita-cerita yang sekiranya di situ tidak ilmiah di zaman ini. Cerita-cerita khurafat, ngedabrus seperti itu, nggak perlu. Orang Indonesia ini sudah pinter semua, nggak perlu dipinteri. Pak Pajdawani. Bagaimana kitab karya Bang Lutfi tentang tafsir Laqad Ja'akum mohon dibahas dalam video singkat. Ya insya Allah nanti ya Pak Pajdawani. Asal Laqad Ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu memang ada dalam kitab Khazinatul Asrar, Ad-Dairabi dan Syamsul Ma'arif Al-Kubra ataupun As-Sughra. Itu ada memang, nanti ada dalam kitab Sumusul Anwar wa Kunuzul Asrar juga ada. Itu masuk bagian daripada khasiat dari ayat-ayat Al-Quran. Nanti insya Allah kita bahas dalam video singkat Pak Pajdawani. Pak Budi Susilo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut hadir dari Lumajang ya, monggo Pak Budi Susilo. Pak Jajat Sudrajat. Assalamualaikum Bang Irso Kiai Haji Nur. Nyimak terus dari Bandung monggo Pak Jajat Sudrajat dengan termasuk orang yang derajatnya tinggi karena bisa ngayomi saya. Bisa asih dan asuh saya. Matur suwun, terima kasih. Nuhun Bang Jajat Sudrajat. Baratul Halwa. Assalamualaikum Yai. Kang Zaini debat dengan Tengku Mudakori. Tidak menemukan kitab sezaman bahwa Ubaidillah anak Isa an-Nafat. Tapi tetap ngayal. Apakah hatinya sudah tertutup doktrin? Pak Alawi, terima kasih. Harapan dan husnudzon saya tetap kepada Gus Zaini Karim. Saya anggap sebagai senior saya. Semoga panjenengan berada di pihak yang benar, tidak berada di pihak saya, pihak Kiai Imad tidak. Jenengan pernah berjabat tangan langsung dengan Kiai Imad. Bahkan saya dengan panjenengan belum pernah ketemu secara langsung, face to face. Mohon jenengan untuk merenunglah, ya, lihatlah ceramah-ceramahnya Habib itu yang jenengan dukung, yang jenengan bela itu. Jangan hanya melihat kitabnya saja dulu. Ya, lihat semuanya. Kalau DNA jelas kalah mereka. Jelas. Seluruh dunia, marga-marga mereka itu habis bukan keturunan Nabi. Tapi coba lihat fakta. Saya punya ratusan ceramah video mereka itu. Lihat di channel saya Samsul, ya, Genggamlah Dunia. Kawan saya itu, Genggamlah Dunia. Sama apalagi ya, Harisud, ya itu ada, kawan saya juga itu. Sering menampilkan fakta, tidak fitnah. Bagaimana isi ceramah-ceramah mereka itu? Isinya kayak apa? Pembodohan, ya, publik penipuan, ya. Isinya adalah membuat umat ini semakin bodoh, tidak bisa maju. Berikutnya, Bu Zain Zeta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat sejahtera dan bagi amin. Terima kasih Bu Zain Zeta Pamekasan. Bu Zain Zeta lagi, ulah Habib seperti Habib Taufik, HRS, HBS, dan Robi mencela.
mencaci dan menghina. Ini ada berita terbaru, Habib Bahar mulai ditagih utangnya sama orang. Salah satu sebab yang membuat saya sejak dulu tidak pernah meyakini kalangan Habib sebagai murid Rasulullah, hasil tesis menjadi penguatnya. Matur suwun, alhamdulillah nggih Bu Zain Zita. Mister Gurabet, kenapa ajarannya marga Ba'alawi berbeda dengan ajaran Islam? Mestinya marga Ba'alawi jangan memakai agama Islam, sekte saja. Ini mungkin begitu. Daripada menjelekkan agama Islam lebih baik pakai sekte apa, mungkin sekte Ba'alawi atau sekte Alawiyah, ala Ba'alawi atau bagaimana gitu. Oh ternyata begitu. Tuhan ciptakan hukum alam sebab akibat sunatullah berkah dan tidaknya hidup ini ada sebabnya. Sebabnya itu perbuatan diri sendiri, bukan hasil dari usaha atau perbuatan dari orang lain. Orang lain itu hanya bisa membantu sekedarnya. Kalau kita merasakan sakit, panas, perih, pedih, itu diri kita sendiri yang merasakan. Belajar ilmu. Doktrin Pak Taufik sangat rasis, merusak logika kebenaran Islam. Non Ba'alawi menikahi Habibah dihukumi berzina, harus bisa kembalikan keperawanan bila bertobat. Dikatakan menikmati tubuh cucu Nabi sambil nangis-nangis. Lah ini kan juga nggak masuk akal, ini namanya rasis. Nih, Pak Nur Indonesia, tugas Kiai Nur dan kawan-kawan adalah fakku rokobah, memerdekakan budak dari perbudakan. Itulah akobah, jalan yang sulit dan berat seperti tanjakan. Tolong bacakan surat Al-Balad Pak Yai, terima kasih banyak atas ilmunya. Saya bacakan surat Al-Balad nggih, Pak Nur Indonesia. Nggih, nanti PR buat panjenengan Pak Nur Indonesia. Cari tafsirnya surat Al-Balad. Saya akan bacakan surat Al-Balad dengan hafalan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadaynahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku rokobah au id'amun fi yawmin dhi masghubah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matsrabah thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun muqsadah. Shadaqallahul azim. Demikian nanti cari sendiri. Nah ini sudah dikode. Mohon maaf sekali lagi, kesalahan saya sangat banyak, tak terduga, tak terhitung jumlahnya. Tulisan panjenengan yang hampir ribuan ini belum sempat saya baca semua. Ya Allah, kesalahan saya kepada panjenengan semua, tapi tetap saya baca semua. PR saya, tulisan panjenengan itu PR saya. Saya akan membacanya semua. Amanah panjenengan, saya akan melaksanakannya. Saya akan baca semua. Insya Allah. Jadi di antara tema-tema video saya ini ya saya ambil dari tulisan panjenengan ini. Jadi berdasarkan petunjuk panjenengan saya melaksanakannya. Jadi jangan sampai panjenengan percuma saya nulis paling ora dibaca, saya baca. Dan suatu saat juga nanti akan saya baca selang-seling. selang-seling itu. Tidak saya urutkan. Biasanya setiap kali live itu saya urutkan. Nah, ini closing statementnya bahwa untuk Kang Mas Taufik Assegaf, tolong merenung sejenak, berpikir jernihlah untuk menerima keadaan yang sebenarnya, bahwa pemahaman panjenengan tentang saya dan kawan-kawan membenci dan tidak percaya adanya dzurriyyah Rasulullah Nabi kita. Itu salah besar. Dzurriyyah Rasulullah itu ada di mana-mana di seluruh penjuru dunia kita ini. Lah, panjenengan klan Ba'alawi, itu bukan keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari segi data pustaka, dari segi fakta realita, dan dari segi DNA. Masih ada peluang satu yang jika panjenengan mampu membuktikan ke ranah publik bahwa DNA panjenengan itu benar tidak nyambung ke Israel, Yahudi, Askenazi atau Sephardic, maka saya akan mempertimbangkan keputusan saya yang dua ini. Tapi jika panjenengan masih tidak berani untuk tes DNA dan mengumumkannya ke muka umum publik, maka jelas jenengan tiga
langkah ini kalah. Jangan lagi menganggap jenengan dan klan panjenengan sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lebih baik selamatkanlah klan-klan panjenengan untuk tidak berceramah dengan khurafah, mendoktrin, membodohkan masyarakat umat Islam yang ada di Indonesia. Dan sadarkan marga As-Sakaf, As-Segaf, Thomas Riyu As-Segaf, Faisal As-Segaf, dan Zen As-Segaf, dan As-Segaf yang lain yang ada di Indonesia khususnya. Tugas Anda itu aja, nggak usah ngurusi pribumi santri-santri Indonesia ini. Nggak usah lagi mendoktrin, menggiring umat untuk mengadu domba kami, untuk melawan kami. Kami tidak ada tendensi apa-apa dalam perjuangan ini, hanya menyadarkan khususan jenengan sebagai ketua Robito Alawiyah untuk bisa membawa gerbong kereta organisasi panjenengan menuju kemaslahatan untuk bangsa dan negara, bahkan khususnya untuk agama. Dan di antara kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang disebutkan dalam kitab Tabaqatun Nasabin sudah saya temukan, dan ternyata tidak ada keterangan tentang Ahmad bin Isa yang mempunyai anak bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Tidak ada. Apalagi Alwi, apalagi Muhammad, apalagi Ali Khalid Qasam, apalagi Sohib Mirbat, apalagi Ali, apalagi Muhammad bin Ali Fakihul Muqaddam, atau Ali Al-Ghulur, atau Abdul Segaf, atau Umar Al-Muhdor, dan seterusnya. Nggak ada keterangannya. Berarti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini bukan nasabah, bukan pakar nasab, tapi pakar hadis, pakar fikih, dan pakar ilmu tasawuf. Dalam sahabatnya juga tidak menerangkan secara spesifik tentang pendapatnya itu. Karena ada pendapat tentang bahwa Habib Abu Bakar Al-Aidrus itu adalah innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati yang tidak bisa diterima oleh akal sehat ini. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit tapi banyak manfaatnya. Semoga kita semua bisa tercerahkan dan terbina ukhuwah, persatuan, persaudaraan antara muhibin juga dan kita. Khususnya muhibin jangan termakan propaganda adu domba dari Kang Mas Taufik As-Sakaf. Jangan termakan. Karena apa? Nanti jika bermusuhan maka yang keplok-keplok itu mereka. Itu namanya Divided Emperor, sama dengan Belanda dalam menjajah kita dulu 300 tahun lebih. Jangan ditiru oleh para Habib Alawi dalam menjajah kita pada abad ini. Kita ini sudah bangkit, tercerahkan, cerdas semua. Tidak ada yang bisa membodohi kita lagi, nipu kita lagi. Demikian, wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.